Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Untuk pembelajaran hari ini ada yang tidak hadir? Oh ya, baik. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari sedikit tentang cerita sejarah. Kalian sudah mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam cerita sejarah dan juga sedikit menyinggung tentang kebahasaan dari cerita sejarah. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan lebih mendalam lagi nih tentang cerita sejarah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak itu harus menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, lalu pada akhir pembelajaran menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan yang sudah dipelajari. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu bisa menjelaskan kalimat bermakna lampau, kata yang menyatakan urutan waktu, kalimat langsung dan tak langsung, kata kerja mental dan juga material, kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat atau peristiwa, dan penggunaan makna kias berupa ungkapan dan peribahasa. Nah, poin-poin yang sudah Bapak sebutkan tadi itu merupakan kebahasaan dari cerita sejarah. Nah, pada akhir proses pembelajaran, anak-anak juga diharapkan mampu untuk menyusun sebuah cerita sejarah pribadi berdasarkan peristiwa atau pengalaman yang pernah terjadi di kehidupan anak-anak sekalian ya. Nah, langsung saja kita singgung sedikit tentang struktur kebahasaan dari cerita sejarah. Yang pertama itu adalah menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Lalu selanjutnya ada menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, lalu selanjutnya ada menggunakan kalimat tak langsung, menggunakan kata kerja mental, kata kerja material, menggunakan kalimat langsung, dan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. Lalu yang terakhir adalah menggunakan makna kias yang berupa ungkapan dan juga peribahasa. Untuk lebih mendalami dan lebih mengetahui tentang kebahasaan dari cerita sejarah, silakan bentuk kelompok ya, dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai cerita sejarah yang nanti akan Bapak sajikan. Silakan sekarang duduk berkelompok terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak sudah menyajikan sebuah cerita sejarah. Ini diambil dari novelnya Pramudia Anantatur yang berjudul Rumah Kaca, ya. Halaman 387 sampai 393. Nah, silakan anak-anak baca penggalan dari cerita sejarah ini, lalu anak-anak silakan analisis ya kebahasaan dari cerita sejarah yang terdapat dalam penggalan cerita ini. Silakan dengan teman-teman kelompoknya didiskusikan. Nah, sekarang anak-anak sudah berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Boleh dipresentasikan hasil diskusinya ya dari kelompok satu terlebih dahulu. Silakan kelompok satu tentang apa yang kalian temukan dari unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam cerita sejarah yang tadi Bapak sajikan. Silakan kelompok satu. Ya, betul sekali kelompok satu, sangat bagus ya. Terima kasih kelompok satu. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Silakan kelompok dua. Ya, bagus sekali kelompok 2. Terima kasih. Silakan untuk kelompok terakhir, silakan kelompok 3. Diharapkan lebih bagus nih hasil analisisnya dari dua kelompok sebelumnya sebagai kelompok penutup. Silakan kelompok 3. Ya, bagus sekali kelompok 3. Terima kasih ya, sangat bagus. Sekarang hasil analisis anak-anak tadi bisa diisi di lembar kerja yang sudah Bapak sediakan ya formatnya. Silakan hasil analisisnya ditulis, hasil temuannya ke dalam format yang sudah disediakan, lalu langsung kumpulkan kepada Bapak. Nah, anak-anak setelah tadi bersama dengan teman sekelompoknya menganalisis teks cerita sejarah ya, dapat kita simpulkan bahwa kaidah kebahasaan dari cerita sejarah itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah menggunakan kalimat bermakna lampau. Nah, kalimat yang bermakna lampau ini ditandai dengan kata-kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut itu sudah selesai dilaksanakan. Hal tersebut bisa ditandai dengan penggunaan kata telah, sudah, terbukti, dan lain-lain. Intinya yang menandakan bahwa peristiwa tersebut itu telah selesai dilaksanakan atau sudah selesai seperti itu. Nah, poin selanjutnya itu menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kata tersebut menggunakan konjungsi kronologis atau temporal, terlihat pada penggunaan kata seperti, sejak saat itu, atau setelah itu, atau mula-mula, bisa juga kemudian. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kalimat tak langsung. Ini sepertinya sudah tidak asing di telinga anak ya. Penggunaan kalimat tak langsung ini sebagai upaya untuk menceritakan tuturan dari seorang tokoh
oleh pengarang, ditandai dengan penggunaan kata mengatakan bahwa, atau menceritakan tentang, atau menurut, atau mengungkapkan, atau juga menanyakan, menyatakan, atau menuturkan. Misalnya, Bapak menuturkan begini, 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 gitu. Itu termasuk kalimat tidak langsung. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja ini merupakan jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan atau pengalaman. Kata kerja mental ini bisa disebut juga sebagai verba tingkah laku, atau kata kerja behavioral yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Kata kerja ini biasanya juga menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh tersebut. Contohnya mengecewakan, bisa juga sependapat, atau misalnya berpikir seperti itu. Poin selanjutnya adalah menggunakan kata kerja material. Nah, kata kerja material ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Nah, karena perbuatannya bersifat material, sehingga dapat dilihat atau kasat mata ya. Jadi kata kerja itu dapat dilihat secara kasat mata. Bisa kita ambil contoh, misalnya pada kata mengepulkan atau kata memimpin, menjatuhkan juga bisa. Nah, selanjutnya ini ada juga yang tidak asing pastinya, yaitu menggunakan kalimat langsung. Ini kebalikan dari kalimat langsung tadi ya. Biasanya kalimat ini ditandai dengan dialog dan tanda baca, tanda kutip maksudnya. Jadi dalam sebuah cerita sejarah yang ditanda kutip itu merupakan kalimat langsung yang diungkapkan oleh tokoh. Yang selanjutnya ada menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. Nah, kalimat ini tuh menggunakan kata-kata seperti prihatin, khawatir, wibawa, dan juga lain-lainnya yang menggambarkan tokoh tersebut, menggambarkan tempat kejadian cerita tersebut, atau peristiwa yang sedang terjadi dalam cerita tersebut. Yang terakhir adalah penggunaan makna kias. Penggunaan makna kias ini terbagi menjadi dua, bisa berupa ungkapan, bisa juga berupa peribahasa. Ini juga tentunya sudah tidak asing di telinga anak-anak ya. Yang berupa ungkapan, misalnya bisa kita lihat pada terpukul hatinya misalnya, atau tulang punggung, itu kan sebuah ungkapan ya. Jadi dalam cerita sejarah, salah satu ciri kebahasaan itu adalah penggunaan makna kias yang berupa ungkapan. Selain ungkapan tadi, dalam kaidah kebahasaan cerita sejarah juga terdapat peribahasa yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi anak-anak ya. Nah, materi pelajaran tadi sudah disampaikan semua. Sekarang Bapak minta anak-anak bekerja secara individu, mengerjakan soal yang sudah diberikan. Ini untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi pada pertemuan kali ini ya. Soalnya nanti akan Bapak berikan, dikumpulkan sampai waktu pelajaran hari ini selesai. Nah, sekarang yang sudah selesai mengerjakan tugas individunya, boleh langsung dikumpulkan kepada Bapak ya. Ya, terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan tugasnya. Sekarang penugasan untuk di rumah, untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Coba nih, anak-anak pasti pernah kan mengalami sebuah peristiwa atau momen-momen penting dalam hidup anak-anak nih, sampai berumur sekarang nih di kelas 12 ya. Coba kalian susun sebuah cerita sejarah pribadi berdasarkan peristiwa yang pernah kalian alami dengan memperhatikan kebahasaan yang sudah kalian ketahui ya. Bisa peristiwa tentang apa mungkin yang menyenangkan ataupun menyedihkan yang terjadi di kehidupan anak-anak, silakan diceritakan dalam format cerita sejarah dengan memperhatikan kebahasaan yang sudah anak-anak ketahui. Nah, sampailah kita di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diambil manfaatnya bagi kita semua. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa penutup oleh ketua kelas. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan sudah membawa cerita sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan anak-anak sekalian ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.